Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Halo Kak Uli. Selamat pagi Kak Tia. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Kak? Puji Tuhan luar biasa, fantastis. Wah, semangat banget ya Kak. Iyalah Kak, kita kan anak Tuhan Yesus harus semangat. Apalagi kita udah masuk ke bulan ketiga ya, tahun 2022. Gak terasa loh adik-adik ya, kita udah tinggalin tahun 2021. Sekarang kita udah masuk bulan ketiga tahun 2022. Nah kita bisa sampai sekarang seperti ini kan karena kasih Tuhan pastinya. Tuhan Yesus, makanya kita harus semangat. Iya dong, ya? ayo Semangat, kita semangat. masih dikasih kesehatan, masih dikasih napas kehidupan. Itu karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Jadi kita harus semangat. Iya dong, ya. Kak. Nah hari ini kita ditemani oleh siapa ya Kak ya? Orang pemusik nih Kak yang selalu setia nemenin kita tiap minggu. Selalu ya. Siapa tuh Kak? Ada Bang Evan sih. Terus Satu lagi ada Bang Anto sih. Halo Bang. Halo Bang Anto, Bang Evan. Ya adik-adik ya. Kakak yakin seperti kami di sini ya bersuka cita ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bisa melayani Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini untuk mengajak adik-adik beribadah setiap hari Minggu, maka kakak yakin adik-adik juga selalu bersuka cita ya. Yuk sekarang semuanya bangkit berdiri ya Kak ya, supaya kita mau semangat lagi. ya kita mau mengawali ibadah kita ya, kita nyanyikan lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Semua bangkit berdiri. Yuk semangat. Mau gerak badannya. Yang semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, biar makin gunung. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya. Udah pada semangat nih Kak adik-adik. Ya, kakak yakin semuanya juga tambah semangat kan. Tadi Iya kan dong. udah semangat, tambah semangat lagi. Karena tadi biarpun gunung-gunung beranjak, takkan apa? Kasih setia Tuhan. Kasih nggak setia beranjak dari Tuhan kita. tidak akan beranjak dari kita. Wah, dikuatkan lagi kita Iya. ya. Jadi kita tambah semangat lagi ya. Kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu Bapakku datang Bapakku padamu. datang padamu. Semua tetap berdiri, Dengan sikap sikap berdoa ya. Jangan ada yang ngobrol kiri kanan lagi ya sayang ya. Yuk. Ayo Bang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, sekalipun saat ini kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Sebelumnya ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini dalam tangan pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita mau terus memuji Puji Tuhan, Tuhan dengan gembira, ya, dengan penuh sukacita, dengan menyanyikan lagu segala puji syukur. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya Pak. Tetap. Ayo Bang, semuanya tepuk tangan. Semua bersukacita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di tanah-Mu. Ya, adik boleh duduk karena kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, Kak. Mendengarkan dan mengucapkan nanti secara bersama-sama. Iya. Hukum Taurat Untuk minggu ini hukum Taurat yang pertama dan kedua. Ya, jadi setiap awal bulan, ya, minggu pertama kita ucapin, ya, kita ya udah hafal sih ya. Jadi kita ucapin setiap minggu pertama itu hukum Taurat 1 dan 2. Minggu kedua Taurat 3 dan 4, ya. Demikian seterusnya. Selama sebulan ya adik-adik ya, hukum Taurat 1 sampai 10, jadi diulang-ulang setiap bulan. Jadi kita harus hafal ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan hukum Taurat 1 dan 2. Tapi sebelumnya Kakak Tiar dulu dan Kak Rauli dulu, baru nanti kita bersama-sama ya adik-adik mengikutinya. Yuk Kak, sekarang Kakak hukum Taurat 1. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ya, kita sekarang ngucapin bersama-sama ya Kak ya. Hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat 2 ya, adik-adik bisa lihat nanti ya di layar kita. Tapi sebetulnya nggak usah ditaruh di layar, udah hafal lah Kak ya. Setiap bulan loh kita ya. Yuk, kita bersama-sama ya adik-adik ya, hukum Taurat 1 dan hukum Taurat 2. 2, 3. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita diingatkan lagi ya melalui hukum Taurat 1 dan 2, yaitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan ya. Kita mengasihi Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan manapun ya
tidak ada Tuhan siapapun, hanya Tuhan melalui Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau Memuji Tuhan lagi Kak. Kita nyanyi lagu apa Kak? Lagu apa Kak? Kakak juga lupa judulnya. Apa Kak? Dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas. Ayo Ya. Bang. Ayo Bang. Semuanya senyum adik-adik ya. Karena kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur Ya, tadi kita udah memuji Tuhan Kak. Sekarang kita mau buka Alkitab kita Kak. Ya, dari mana Kak? Epistel ya? Iya. Ya, kita saat ini masuki epistel Dari Mazmur 50 ayat 15. Nah, supaya adik-adik mudah Kak untuk mencarinya, Mazmur itu ada di perjanjian mana sih Kak? Perjanjian mana ya? Tengah kali ya? Ada Kak yang baru? Nggak tahu deh. Perjanjian apa ya? Ada di perjanjian lama. Perjanjian apa adik-adik? Lama. Lama. Nah, semua udah pada tahu Kak. Hebat adik-adik kita. Ya, Mazmur di perjanjian lama. Ya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan ya. Merupakan epistel kita dari Mazmur 50 ayat 15. Yuk, ini nanti buat ayat hafalan nih Kak. Iya betul Kak. Ya, jadi ayat hafalan kita bulan Maret ya dari Mazmur 50 ayat 15. Kakak baca dulu ya. Nanti adik-adik bisa lihat tuh di situ ya. Yuk, Mazmur ayatnya dulu ya, 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan aku akan memuliakan dan engkau akan memuliakan aku. Ulang ya. Ulang Kak, ulang. Ulang. Mazmur 50 ayat 15. Ya, 2, 3. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya, jadi adik-adik ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 50 ayat 15 dan ini merupakan ayat hafalan kita selama bulan Maret ya. Jadi adik-adik ya diingatkan untuk menghafal ya, menghafal dan merenungkan firman Tuhan ini dan nanti selama sebulan ya, abang dan kakak yang bertugas ya
memimpin puji-pujian setiap ibadah sekolah minggu akan mengingatkan terus ya. Jadi adik-adik diharapkan setiap bulan itu kita bisa satu ayat ya. Jadi kalau 12 bulan berarti adik-adik 12 ayat ya dari Alkitab adik-adik udah hafal. Ya adik-adik ya, kita jangan kalah yang saudara-saudara kita dari agama sebelah ya, padahal bahasanya bahasa Arab loh adik-adik, tapi mereka bisa hafal ya. Masa kita bahasa Indonesia kita nggak bisa hafal ya. Jadi diharapkan dalam 1 tahun kita punya ayat hafalan 12 ayat ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita Mau nyanyi lagi Kak. menyanyikan puji-pujian lagi ya, apa? Karena Kak? kita orang Batak nih Kak, jadi kita harus tahu lagu dari buku Ende. Iya benar. Buku ND-nya nomor 733. BE 733. Iya. Judulnya Dulo Maon Tuhan. Ya, yuk. Ayo Bang. Ya, benar. Benar, Kak. Lagu ini bilang Yesuslah lawatlah kami ya, anak-anak Tuhan Yesus. Tadi ada hubungannya dengan apa? Dengan Ayat hafalan epistel kita ya, kan? epistel Ya. sekaligus ayat hafalan kita. Siapa yang susah, siapa yang punya pergumulan ya, larinya ke Tuhan Yesus ya, Karena- berserunya ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan tadi mendengarkan doa-doa kita ya, Tuhan Kak. dengar doa kita tadi, Mazmur 50 ayat 15 tadi akan meluputkan loh, akan meluputkan kita dari kesesakan kita, dan melalui itu, melalui jawaban Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan ya. Kalau kita udah memuliakan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan memuliakan nama Tuhan ya. Yuk kita sekali lagi lagu ini bahasa Batak, terus kemudian bahasa Bahasa Indonesianya. ya. Yuk, yuk Bang. Ayo Bang. Tetap dengan sukacita. Tuhan,
menyaksikan video ayat hafalan yang udah dikirim sama adik-adik Kak. Ya, berarti ayat hafalannya yang Dari Mazmur 50 ayat 15 ya, tadi. 50 sampai Kita ayat saksikan. 15 ya. Ya. Yuk. Kita saksikan sama-sama yuk. Yuk. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Sabrina Rebecca Ulis Mamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Mazmur 50 ayat 15 yang berbunyi, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakanku." Terima kasih. Pinter-pinter ya anak Tuhan. Luar biasa. Iya, harus begitulah Kak. Masa kita kalah sama yang bukan anak Tuhan Yesus loh. Jaminan masuk sorga kelak. Jadi anak Tuhan Yesus diberkati. Jadi kita harus lebih cerdas dengan yang di sana itu, ya Kak. Tapi Gimana, kan Kak? belum semua nih Kak yang Ya. kirim. Nah, kalau misalnya adik-adik mau kirim video ayat hafalan, yang pertama adik-adik harus hafal dulu ayatnya Kak. Iya dong. Setelah itu baru minta mama atau papa untuk rekamin dan videonya bisa dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu, boleh Iya. guru kelas atau guru yang dikenal. Iya, yang punya nomor HP ya. Iya, tapi pakaiannya juga mesti rapi ya Iya, Kak, karena rapi. kita kan dalam ibadah. Bener. Kalau bisa sih pakai sepatu ya. Iya. Rapi, pakai sepatu, jangan pakai sendal ya. Terus ngucapinnya dengan jelas ya, dengan sikap yang rapi pula, nggak sambil berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, nggak begitu ya. Iya. Tapi sikap sempurna membacakan firman Tuhan dengan pakaian yang rapi. Iya. Ya, yuk kita mau ngapain Kak? Sekarang kita mau ulang sekali lagi deh Kak ayatnya supaya adik-adik yang di rumah lebih hafal lagi. Ya, kita bersama-sama ya. Ya, dari ayatnya ya Kak. Ya, siap. 1, 2, 3. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya adik-adik, jadi ayat hafalan ini juga merupakan ayat pegangan kita. Kalau adik-adik punya masalah, sedih, ya, bingung, kita langsung berdoa ke Tuhan Yesus. Iya. Ya Kak. Sekarang kita mau siapin hati kita Kak untuk dengan firman Tuhan mendengarkan ya. firman Tuhan. Ya, mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu Bapa yang Bapa yang kekal. kekal. Semua dengan Bang. sikap berdoa Doa. adik-adik. Kasih yang sempurna telah ku terima dari
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat pagi anak-anak. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 yang dimulai dari bait ke-18 sampai ke bait 22. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Demikian firman Tuhan. Bangsa Israel menuntut kepada Samuel agar Samuel meminta kepada Tuhan Allah supaya memberikan raja bagi mereka. Padahal Israel adalah teokrasi, bahwa raja mereka adalah Tuhan Allah sendiri. Dan kita tahu mulai dari sejak bangsa Israel dibawa oleh Allah keluar dari negeri perbudakan Mesir, Tuhan selalu bertindak dan Tuhanlah yang menjadi raja atas bangsa tersebut. Dan ketika bangsa itu meminta raja, berarti mereka tidak taat tunduk lagi kepada Tuhan Allah. Karena bisa jadi mereka dipengaruhi oleh bangsa sekitar mereka, sehingga harus memintakan raja atas mereka. Oleh karena itulah, maka Allah bisa murka terhadap mereka karena tidak taat dan tidak takut kepada Tuhan. Dan Samuel menyatakan kuasa Tuhan terhadap mereka, bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang berbuat, Allah yang dapat memberikan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itulah Samuel berdoa kepada Tuhan, meminta guru dan hujan. Guru dan hujan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu, sehingga mereka ketakutan sekali kepada Tuhan Allah dan kepada Samuel juga. Nah, di sini kita lihat doa itu sungguh benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita dikehendaki oleh Tuhan supaya tetap berkomunikasi dengan Tuhan yang kita percayai dan sembah. Melalui apa kita komunikasi terhadap Tuhan yang kita percayai dan sembah adalah melalui doa. Dalam doa itulah kita minta apa yang ingin diperbuat oleh Tuhan terhadap diri kita. Tapi harus tetap kehendak Tuhanlah yang harus terwujud dalam doa yang kita minta tersebut, bukan kehendak kita. Dengan dimintakan oleh Samuel kepada Tuhan untuk hal pertanda bahwa Tuhan itu adalah hidup dan bekerja dan berbuat di tengah-tengah umatnya, maka mereka sekali ketakutan.
kedahsyatan, kemahakuasaan Tuhan Allah itu benar-benar dinyatakan oleh Tuhan, sehingga memunculkan pengakuan dari bangsa tersebut. Mereka berseru kepada Samuel supaya berdoa kembali untuk menghentikan guru dan hujan tersebut. Manusia selalu begitu. Kalau dimintakan tanda, diberi tanda tersebut, karena tidak menguntungkan tanda itu, lalu dia berseru supaya dihentikan. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas apa yang ada di dalam hatinya, selalu tidak pernah puas. Itulah manusia. Oleh karena itulah dalam kehidupan kita ini mau diingatkan, bila kita dalam kehidupan ini tidak pernah merasa puas sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu percayakan hidup kita kepada Tuhan Allah, karena Tuhanlah yang akan mencukupkan dan mengatur segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan mereka diyakinkan oleh Samuel ketika mereka hidup di dalam ketakutan tersebut. Ketakutan mereka apa? Karena mereka bisa mati, karena atas jawaban doa Samuel, yaitu guru dan hujan. Coba adik-adik, anak-anak kami, kalau kita mendengarkan guru yang terus-menerus terjadi, apa yang bisa terjadi? Kuping telinga kita bisa akan menjadi pecah gendang telinganya. Oleh karena itu mereka menganggap itu ancaman bahaya. Karena itu mereka berseru kepada Samuel agar Tuhan menghentikan kembali guru dan hujan tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita, kalau kita tidak bisa merasa puas dalam hidup ini akan hal apa yang terjadi dalam hidup ini, silakan minta kepada Tuhan dalam doanya agar Tuhan dapat memberikan kepada kita, supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Karena itu Samuel meyakinkan mereka, jangan takut. Apa yang dikatakan oleh Samuel memberikan yang positif kepada bangsa Israel, agar mereka tidak takut, agar mereka benar-benar, itulah cara Tuhan menyapa mereka. Itulah jalan Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada mereka, untuk menentukan agar bangsa Israel tetap tunduk, setia, takut terhadap Tuhan. Jangan pernah hanya menuruti keinginan dan kehendak mereka sendiri. Dan kita pun kalau sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa saja jalan Tuhan menyapa kita dan mengingatkan kita agar kita percaya dan selalu berserah kepada Tuhan Allah. Dan jangan takut, Tuhan ada bila kita meminta kepada Dia. Karena kita hidup di dalam ketakutan dan gemetar, Tuhan pasti bisa keluarkan kita dari ketakutan dan perasaan kita yang dibayang-bayangi oleh yang tidak baik dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Samuel, jangan takut. Walaupun kamu telah berdosa meminta raja atas kamu, tapi Tuhan adalah maha baik. Itu yang mau disampaikan oleh Samuel. Yang mau mengampuni akan segala kejahatanmu, dosamu, dan yang akan selalu mau mendengarkan permintaan dan mau memberikan apa yang kamu minta. Dan Tuhan, asal kamu tetap setia percaya kepadanya, akan pasti memberi jawaban yang positif kepadamu. Asalkan kamu jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Ini juga dimanfaatkan oleh Samuel untuk berkata kepada bangsa Israel, menetapkan hati bangsa tersebut agar senantiasa tunduk taat kepada Tuhan. Dan dimanfaatkan oleh Samuel apa yang sedang terjadi di dalam hati pikiran daripada Israel untuk selalu mendekatkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena bila mereka hanya menentukan pikiran mereka, kehendak mereka, Tuhan akan pasti murka terhadap mereka. Karena itu Tuhan akan memberikan kepada mereka seperti yang mereka minta, asal mereka tunduk, setia, beribadah kepada Tuhan. Anak-anak kami sekalian, kalau kita dalam hidup ini mau berkomunikasi, meminta kepada Tuhan apa yang hendak diperbuat oleh Tuhan. Tuhan bukan berjanji muluk-muluk untuk membuat hati kita merasa tenang, nyaman,
tapi Tuhan pasti akan menjawab dan memberikan yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan Allah. Tuhanlah yang maha kuasa. Bila kita berseru kepada Tuhan seperti nama minggu info Covid, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab. Oleh karena itu jangan pernah berseru kepada kekuatan yang ada di bumi ini akan hal hidupmu, tapi berserulah kepada Tuhan lewat doamu, maka Tuhan akan menjawab doamu dan memberikan apa yang kamu pinta dalam doamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman, agar kami selalu berkomunikasi kepadamu Tuhan, dan selalu menyerahkan apa yang berat di dalam hati dan pikiran kami menjadi beban. Tuhanlah yang membebaskan kami dari pergumulan kami, dari beban kami yang kami hadapi. Saat ini Tuhan, di situasi pandemi ini, kami memiliki beban, di mana kami harus menerima akibat dari pandemi COVID-19 ini, yang bisa kami kehilangan mata pencaharian, yang dapat kehilangan saudara-saudara kami, orang tua kami. Karena itu Bapa, teguhkan iman kami. Engkaulah mendengarkan jeritan kami Tuhan, agar di bumi ini Engkau berikan damai sejahtera. Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari peperangan, agar kami Tuhan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu semua, dan berikan umur yang panjang, berikan hikmat. Bila berulang tahun saat ini Tuhan, minggu ini Tuhan, Engkau berikan sukacita yang daripada-Mu. Dan orang tua anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Jatinegara ini pun, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Dengan berkat-Mu yang mengalir kepada orang tuanya, juga mengalir terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Seger ya Kak, habis dengar firman Tuhan. Diingetin lagi, dikuatkan lagi ya Kak ya. Ya, jadi kita makanya penting sekali kalau setiap hari kita pagi-pagi bangun tidur, saat teduh ya, saat teduh itu berdoa dan baca firman Tuhan. Karena apa? Ya itu tadi Kakak bilang seger ya Kak ya. Nah iya, karena apa? Kita dikuatkan, terus kita diingatkan, terus kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada saat itu kita setelah bangun. Beda kalau orang yang bangun tidur langsung main, langsung sekolah, langsung kerja, beda dengan orang yang pagi-pagi langsung persekutuan pribadi dulu dengan Tuhan ya. Baca Alkitab, baca saat teduh, berdoa ya. Pasti Tuhan akan berikan sukacita, berikan semangat ya, melindungi ya sepanjang hari ya. Jadi hari ini juga tadi kita udah dengar firman Tuhan, kita udah diingatkan ya, dikuatkan lagi untuk tetap semangat ya, melayani Tuhan, memuji Tuhan, melakukan perintah Tuhan ya. Sekarang kita sebagai tanda syukur kita, terima kasih kita juga ya untuk kasih Tuhan yang gak apa tuh Kak, yang tak terkatakan ya. Kita mau memberikan persembahan. Lagunya Terima Kasih 1000 ya. Adik-adik siapkan Persembahannya di tangan kanan, lipat yang rapi. Tapi bentar Kak, kita kan masih dalam ibadah online ya. Jadi adik-adik kumpulin persembahannya, bisa dititip ke mama atau papa, nanti mama atau papa yang antarkan ke gereja, atau bisa juga Kak langsung ke kantor gereja, setor ke bendahara gereja setiap hari Selasa, Jumat dan Sabtu. Atau yang cara yang canggih kayak yang gampang bisa transfer bank. Ya, SMS banking, internet banking ya, atau misalkan mama papanya sempat ATM melalui ATM ya. Nomor rekeningnya ada di Warta Jemaat. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Terima Kasih 1000. Ayo Bang. Ya bersinar udara segar
adik-adik, kita udah memuji Tuhan, kita udah dengerin firman Tuhan. Kita juga tadi sebagai tanda syukur kita memberikan persembahan kasih ya Kak ya. Jadi sekarang Kita mau berdoa, Kak. berdoa Yang akan ya. dipimpin oleh- Menutup ibadah kita pada Ibadah hari ini kita. ya. Jadi adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kiranya ya ibadah kita pada hari ini menguatkan kita ya, memampukan kita untuk kita dapat menjadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Yuk, mari kita bersatu dalam doa dipimpin oleh pendeta ya. Ya, semua sikap berdoa adik-adik. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, ibadah kita kan udah selesai nih, Kak. Ya. Tapi adik-adik jangan bubar dulu, Kak. Ya. Karena kita akan merayakan ulang tahun adik-adik pada bulan Februari. Ulang tahun yang Februari ya. Ya, bukan cuma adik-adik aja, Kak. Ada juga Guru-guru kakak-kakak ya. guru sekolah minggu yang berulang tahun. Jadi adik-adik setiap awal bulan ya, minggu pertama kita merayakan ulang tahun untuk saudara-saudara kita di bulan sebelumnya. Jadi karena ini awal Maret, maka kita merayakan ulang tahun yang lahir yang ulang tahun pada bulan Februari. Ya kita Kak. mau rayain ulang tahunnya sama-sama ya, Kak. Kita mau nyanyi lagu Selamat Ulang Tunggu Tahun. dulu Kak, tadi Kakak udah ucapin ada kakak-kakak guru sekolah minggu. Siapa aja tuh Kak? Oh, ada Kak Rotua, terus ada Kak Adlin, Ya. dan ada Kak Purnama.
ya 3 orang ya bulan Ya. Februari yang ulang tahun ya. Kita mau rayain sama-sama Ya. sekarang Kak. Ayo Bang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun lagi. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik selamat ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun, selamat panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Ya adik-adik ya, cerdas di sekolah ya, tapi yang penting ya cerdas oke, tapi tetap takut sama Tuhan Yesus. Kalau cerdas kagak takut sama Tuhan Yesus, nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi pertama takut akan Tuhan Yesus dan jadi anak yang cerdas ya. Selamat ulang tahun adik-adik, sehat selalu Tuhan ya. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Das. Kak belum Kak. Belum ya? Karena ini hari yang spesial Kak. Hari Ya, ulang apa tahun. lagi? Ya. Pastinya nggak lengkap nih Kak kalau kita nggak kasih kado. Oh iya, kadonya apa nih, Dek? Kita mau doain Kak, Oh adik-adik iya, dan ya. bersuara Kakak dan udah semangat ya merayakan ulang tahun adik-adik. Iya, ternyata akan dikasih hadiah sama Kak Oli. Apa tuh Kak? Apa doa? Mimpin doa. Oh iya ya. Jadi untuk saat sekarang doa dari abang dan kakak juga dari seksi sekolah minggu adalah hadiah ya, hadiah berupa doa ya. Kita akan akhiri ibadah kita, juga kita akan akhiri perayaan ulang tahun kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami terus memuji-Mu, kami terus memuliakan-Mu, kami terus meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih walaupun dengan situasi dan kondisi COVID Tuhan yang terjadi pada dunia ini, tapi tangan Tuhan selalu melindungi kami, tangan Tuhan selalu berkati kami. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kami terus memuji muliakan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan terima kasih kalau walaupun dengan situasi dan kondisi ini kami dapat terus bersyukur, bersuka cita, mendoakan satu sama lain ya Bapak keluarga besar sekolah minggu. Dan saat ini kami mau mendoakan adik-adik juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Februari. Terima kasih kalau Tuhan sudah menambahkan umur kepada mereka. Tuhan juga masih memberikan kesempatan hidup, kesempatan bernapas kepada mereka juga kepada kami anak-anak Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Supaya dengan bertambahnya umur mereka, mereka boleh tetap semangat, mereka boleh tetap setia dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kalau ada yang saat ini sakit, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang punya beban berat, kami percaya
kami sudah mengingatkan mereka bahwa mereka mencari Tuhan Yesus. Saat ini juga kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh kuat kembali Tuhan. Mereka boleh menyerahkan kepada Tuhan Yesus, boleh percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus mendengar doa kami. Tuhan jamah secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Februari, dan mereka boleh menjadi kesaksian melalui mereka nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk perayaan ulang tahun pada bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah apa yang kami lakukan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan terus memberkati adik-adik dengan keluarga mereka, juga kami dengan keluarga kami. Keluarga besar sekolah minggu, kami boleh menjadi kesaksian. Kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan yang dipuji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.